Shalom, sobat-sobat AM yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar kami boleh mendengarkan dengan baik sabda-Mu, dan kami boleh mendengarkan dengan baik Engkau yang akan berfirman kepada kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah pertanyaan bagi kita sekalian hari ini. Jika benar kita adalah seorang pengikut Kristus, apakah kita benar-benar seorang pengikut Kristus yang sejati? Hari ini bacaan Injil mengingatkan kita bahwa ada 3 syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama, tidak mengejar keinginan jasmani semata. Orang yang pertama datang kepada Yesus dan berkata, "Aku ingin mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apakah yang dimaksud dengan perkataan Yesus yang demikian? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa menjadi pengikutnya tidaklah mudah. Tidak hanya sekedar kesenangan saja. Tidak hanya tentang hura-hura semata, tapi ada perjuangan di baliknya. Banyak orang yang berkumpul di gereja pada saat perayaan besar saja, di mana ada perkumpulan, kesenangan di sana, ada makan dan minum yang besar. Tetapi ketika diminta untuk kerja bakti, gotong royong, atau pelayanan, banyak juga dari antara mereka yang menghilang. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi pengikutnya tidaklah mudah dan tidak hanya sekedar kesenangan belaka. Namun tidak berarti bahwa kita tidak dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tapi marilah kita dari hari ke hari senantiasa memperbaharui diri agar dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Syarat yang kedua, yaitu mengutamakan panggilan Tuhan. Orang yang kedua tidak datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memanggilnya. Mengapa? Karena Tuhan melihat talenta yang besar di dalam dirinya. Tapi malahan ia berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau
Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apa yang dimaksudkan Yesus dalam perkataannya ini? Bahwa kita sebagai seorang pengikut Kristus harus mengutamakan panggilan Tuhan, tidak menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat berkaca kepada seorang prajurit ketika tiba-tiba di tengah-tengah pernikahannya, kelahiran anaknya, atau bahkan penguburan sanak saudari dan ibu bapaknya. Tetapi ketika dia diminta oleh negara, maka ia akan siap selalu diutus kemanapun demi negara yang dicintainya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang prajurit Kristus, sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati? Apakah kita siap mengorbankan segalanya demi Tuhan? Lalu banyak orang yang punya talenta seperti orang yang kedua tadi, seperti pandai bermain musik, pandai olah vokal dalam suara, ataupun dan yang lain hal sebagainya. Namun ketika diminta untuk melayani di gereja, mereka memiliki alasan bahwa saya masih sibuk melakukan hal ini, melakukan hal itu dan sebagainya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita kembali diingatkan untuk menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, tidak mencari alasan yang lain dalam pelayanan kita. Dan syarat yang ketiga adalah berkonsentrasi pada pekerjaan Tuhan dalam melayaninya. Orang yang ketiga datang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Apa yang dimaksudkan Yesus dengan hal ini? Yesus mengibaratkan perumpamannya menggunakan kata membajak. Jika kita tahu tenggala atau yang modern sekarang itu traktor, ketika kita membajak sawah, saat itu ketika kita menolehkan wajah kita 5 detik saja menoleh ke belakang, maka dapat dipastikan bahwa jalan dari traktor itu akan tidak lurus atau bengkok. Hari ini kita diingatkan ketika kita melayani Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan dan pelayanan. Juga banyak dari kita, misalnya ketika diberikan tugas di gereja dan pekerjaan di rumah belum selesai, manakah yang akan kita pilih? Kebanyakan dari kita akan berkata, "Wah, saya belum selesai memberi makan ternak saya. Saya belum selesai mengerjakan tugas saya dari kantor." Tapi hari ini, syarat yang ketiga mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berkonsentrasi dan fokus pada pelayanan kita, bukan terhadap yang lain. Tuhan ingin kita sebagai pengikutnya, kita lebih berkonsentrasi kepada pelayanan kita, bukan bercabang hati atau mendua hati dengan hal-hal duniawi. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendapat kekayaan lagi, yaitu kita boleh mengetahui 3 syarat utama menjadi pengikut Kristus, yakni yang pertama, tidak mengejar kesenangan jasmani semata, mengutamakan panggilan Tuhan, dan fokus pada pelayanan kepada Tuhan. Semoga hari ini dan seterusnya, setelah mendengar renungan ini, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita dapat berbenah diri menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Semoga Roh Kudus membantu kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami. Semoga sabdamu yang telah kami dengar hari ini dapat kami resapkan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami wujud nyatakan dalam kegiatan kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi pengikutmu yang sejati. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.